dan Nasdem mempunyai keyakinan semua itu adalah anak-anak bangsa yang baik. Pilihan-pilihan yang baik. Maka yang ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Kerenggangan hubungan Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo diyakini terjadi karena pencalonan bekas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Partai Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden pada 3 Oktober 2022 lalu. Mana yang membuat hubungan mereka itu karena Bang Surya menolak 3 periode atau mencalonkan Anies kalau di Kadar? Ini analisa. Menurut saya Anies ya. Anies ya. Lebih keras penolakan terhadap pencalonan Anies. Dan itu saya pikir mudah-mudahan analisa saya tidak salah. Nah, tidak ada isu lain sebenarnya yang membuat hubungan sedikit renggang. Anies. Sejumlah politikus Nasdem yang ditemui Tempo menduga pencalonan Anies Baswedan ini ikut berdampak pada kerajaan bisnis Surya. Salah satunya usaha catering PT Pangansari Utama. Dua kolega Surya yang mengetahui performa bisnis media grup bercerita, Pangansari terancam terdepak sebagai penyedia jasa boga di PT Freeport Indonesia. Perusahaan tambang emas di Papua itu menjadi milik pemerintah Indonesia sejak 2018. Pangansari telah menyediakan catering untuk 40.000 pekerja di Freeport selama sekitar 30 tahun. Pangansari awalnya dimiliki oleh Bob Hasan, pengusaha sekaligus orang dekat Presiden kedua Soeharto. Surya mengambil alih perusahaan ini setelah diserahkan ke Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Pada 2012, nilai pengadaan makanan untuk puluhan ribu pekerja berkisar 500 juta US dollar per tahun. Kolega Surya juga bercerita keuntungan dari bisnis tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Seorang petinggi PT Mining Industry Indonesia atau MIND, induk perusahaan tambang milik pemerintah, mendengar ada pembahasan di level eksekutif untuk menggelar tender ulang pengadaan catering di entitas tambang emas itu. Ada kemungkinan jasa penyediaan makanan dan minuman di Freeport akan diambil alih oleh PT Sarinah, perusahaan badan usaha milik negara. Sarinah sekarang sudah menjadi penyedia jasa boga untuk MIND. Bukan hanya usaha catering, bisnis properti Surya juga belakangan seret. PT Media Properti Indonesia yang terafiliasi dengan Media Group sedang membangun gedung kembar Indonesia One. Pencakar langit di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat ini dibangun setinggi lebih dari 300 meter. Media Properti mengambil alih saham Indonesia One dari perusahaan asal negeri tirai bambu, China Sonangol Media Investment pada 2022. Menyelesaikan proyek mercusuar itu, Surya membutuhkan dana sebesar 8 triliun rupiah. Salah satu solusinya adalah mencari kredit dari bank-bank milik pemerintah. Namun, bank pemerintah batal mengucurkan kredit untuk Media Properti akhir tahun lalu atau sekitar 2 bulan setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan. Alasannya, situasi ekonomi tak menentu karena pandemi COVID-19. Surya tak membantah kabar bahwa proyek menara milik Media Properti sedang macet. Perikiran positif apa penghentian kredit awal itu? Yeah. Ya, positifnya bagus lah supaya kita nggak perlu berutang. Nah itu aja kita ambil hikmahnya kan.
Kita kan mau berutang, nggak boleh berutang. Positifnya ada dong apa? Ini nggak jadi berutang. Tapi gedungnya nggak jadi. Ya gedung nggak jadi kan hari ini. One day kan dia bisa jadi. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mencermati peluang Demokrat dan PKS hengkang dari koalisi Anies Baswedan. Koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS memiliki 163 kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau melewati ambang batas pencalonan presiden sebanyak 115 kursi. Namun, tiket pencalonan Anies bisa hangus jika satu partai saja memisahkan diri. Meski demikian, Surya yakin Demokrat dan PKS tetap berkomitmen membangun koalisi bersama Nasdem. Ya antisipasinya ya ada lah. Kalau dia dicopot ya kita nggak lanjutin. Lalu mana Nasdem? Kita bye-bye aja. Apa sulitnya, masa kita harus bunuh diri? Atau kita nangis tuh guling-guling, ini karena memang penguasa yang begini begitu.